Hajime Nagumo bersama rekan-rekannya pergi menjelajah labirin raksasa Orcus. Awal perjalanan mereka berlangsung lancar. Semua monster yang datang bisa diatasi oleh para pendekar pedang lainnya. Hajime yang memiliki kekuatan transmutasi, yaitu kemampuan mengubah suatu objek menjadi objek lain, tidak bisa membantu banyak dalam pertarungan. Dia beberapa kali diselamatkan oleh rekannya yang bernama Amanogawa. Salah seorang rekannya mengejek ketidakmampuan Hajime dalam bertarung. Diberi pedang sekalipun, pasti Hajime tidak bisa berbuat banyak. Sementara itu, cewek bernama Kaori segera mengecek keadaan Hajime setelah terjatuh akibat serangan monster. Setelahnya rombongan itu menemukan sebuah kristal berkilauan di langit-langit gua. Komandan Melt berkata bahwa itu adalah batu glans. Kristal itu sangat jarang ditemui dalam ukuran yang besar. Karena pengen memilikinya, salah satu dari mereka memanjat tebing batu. Komandan Melt memperingatkannya agar jangan asal menyentuh. Namun sayangnya terlambat. Kristal itu sudah digenggam dan saat itu juga berubah warna menjadi merah. Seluruh rombongan diteleportasikan secara paksa ke sebuah rombongan yang sangat asing. Celakanya sekumpulan kerangka hidup muncul di depan mereka. Tak lama kemudian, monster raksasa yang bernama Behemoth juga datang. Komandan Melt berkata bahwa itu adalah jebakan. Dia memerintahkan rombongannya untuk segera mundur. Namun sekumpulan kerangka sudah menyerang mereka. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Kaori terjatuh di tengah-tengah pertarungan. Celakanya Behemoth tengah berlari ke arahnya. Komandan Melt maju ke depan karena tak mau membiarkan mereka semua mati. Dia merapalkan mantra dan sebuah lingkaran sihir bersinar di hadapannya. Perisai tercipta, tetapi ketika Behemoth menyeruduk, Komandan Melt terpental mundur dan perisainya hancur total. Hajime maju dan menggunakan transmutasi untuk menciptakan bebatuan di sekitar kaki Behemoth. Dia meminta mereka semua lari selagi masih sempat. Hajime tak akan bisa menahan lebih lama lagi sehingga meminta Komandan Melt membawa rekan-rekannya kabur sesegera mungkin. Komandan Melt membawa Kaori yang terluka dan melompat mundur. Sementara itu Hajime menciptakan bebatuan lebih banyak untuk menahan tubuh Behemoth. Celakanya Behemoth mengamuk dan mulai menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Setelah berada di lokasi aman, Komandan Melt dan beberapa rekannya menghimpun serangan. Hajime diminta segera lari dari sana sesegera mungkin. Tak lama setelahnya, berbagai serangan cahaya melambung tinggi dan mengejar Behemoth. Sementara Hajime berlari menyusuri jembatan ke arah rombongan. Behemoth belum berhasil dikalahkan. Komandan Melt meminta regu kedua untuk melancarkan serangan lagi. Beberapa tembakan cahaya kembali melambung. Celakanya justru ada tembakan cahaya yang menerjang ke arah Hajime. Akhirnya Hajime ambruk. Dan Behemoth pun menerjang ke arahnya. Jembatan runtuh dan Hajime beserta Behemoth ambruk ke bawah terjatuh menuju area paling dalam dari labirin itu. Hajime terbangun setelah pingsan entah berapa lama. Ajabnya dia masih sempat bertahan hidup. Dia sadar berada di dasar labirin, sebuah area yang tak pernah dijamah oleh siapapun. Saat mencari jalan, dia melihat monster kelinci raksasa. Setahunya monster yang ada di dasar labirin adalah jenis yang paling berbahaya. Tak hanya kelinci, ada juga beberapa monster serigala yang muncul. Namun monster kelinci menghabisi monster serigala dengan mudahnya. Karena syok dengan kekuatan si kelinci, keberadaan Hajime pun malah ketahuan. Kelinci itu menoleh dan melancarkan serangan ke arah Hajime. Beruntungnya, Hajime dapat menghindar meski tubuhnya terbanting dengan keras ke bebatuan. Saat Hajime terdesak, mendadak monster kelinci menemukan predatornya. Sesosok beruang raksasa muncul dan menghabisi kelinci dengan mudah. Beruang itu memakan mayat kelinci yang sudah tercerai-berai. Melihat kekuatan si beruang, Hajime yakin dia menjadi mangsa berikutnya. Hajime bangkit dan berlari menjauhi si beruang, tetapi dia justru mengungkap lokasinya. Dengan sekali sabutan cakar, lengan kiri Hajime terpotong. Si monster menangkap tangan itu dan memakannya. Hajime shock sampai terjatuh. Dia menciptakan bebatuan dengan transmutasi, tetapi si monster menghancurkannya dengan mudahnya. Dia tak mau celaka dimakan monster itu. Sialnya semua bebatuan yang dia ciptakan dihancurkan dengan mudah oleh si monster. Secara tidak sadar, Hajime mundur sampai melalui sebuah gua sempit. Sampai akhirnya Hajime terjatuh di sebuah genangan air. Saat dia melihat ke atas, dia melihat sebuah batu suci yang bersinar terang. Dia tahu bahwa batu suci itu adalah batu legendaris yang terbentuk dari gabungan energi sihir. Dia juga pernah mempelajari bahwa energi dari batu itu kadang menetes menjadi air. Dan air yang muncul dari batu itu disebut juga air suci. Saat itulah air suci itu tak henti-hentinya menetes ke tubuh Hajime. Air suci itu mampu menyembuhkan luka, sehingga pendarahan berat yang diderita Hajime pun bisa dihentikan. Sempat putus asa dan mengira dirinya bakal berakhir tragis di sana, Hajime malah memutuskan bangkit. Dia harus kembali apapun yang terjadi. Untuk bertahan hidup, pertama-tama dia harus mencari makan, meski harus memakan daging monster. Ia bergegas keluar dari goa, memancing monster serigala, lantas kembali ke goa.
Ketika serigala masuk, dia langsung menggunakan transmutasi dan menghabisi serigala itu. Tanpa basa-basi lagi, dia memakan daging monster serigala. Celakanya setelah memakan daging monster, Hajime malah kesakitan. Ada sesuatu di perutnya yang terasa memangsanya dari dalam. Rambutnya pun berubah warna menjadi putih akibat percampuran DNA dengan monster. Untungnya Hajime dikelilingi air suci sehingga dia tidak celaka ketika tubuhnya digerogoti DNA monster. Hajime merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Saat dia mengecek status levelnya, ternyata memakan monster membuat seluruh skillnya meningkat. Dia juga mendapatkan beberapa skill baru, yaitu memanipulasi energi. Dia bisa mengucapkan sihir tanpa mengucapkan mantra. Selain itu, dia juga dapat memunculkan sihir elemen petir di telapak tangannya. Setelahnya dengan memanipulasi sihir, dia membakar daging monster menggunakan petirnya. Meski baunya sangat busuk, setidaknya lebih baik dimakan dalam kondisi matang daripada mentah. Hajime juga dapat mengetahui berbagai jenis bebatuan di sekitarnya hanya dengan sekali pegang. Dia mencoba menciptakan senjata dari bebatuan di sekitarnya. Hajime berhasil menciptakan bubuk mesiu dan mengubahnya menjadi peluru pistol. Setelahnya dia juga menciptakan pistol yang sudah dimanipulasi. Dengan bantuan tenaga petir saat menembak, maka ledakan pelurunya akan jauh lebih dahsyat. Hajime pun pergi keluar dan menghabisi monster kelinci dengan sekali tembak. Dia kembali ke goa dan memakan daging monster kelinci tersebut. Setelah memakannya, levelnya menjadi naik ke angka 12 dan berbagai skillnya pun juga meningkat. Skill baru yaitu langkah cepat dan gerakan aerodinamik juga didapatkannya setelah memakan si kelinci. Dengan semua skill itu, sudah saatnya dia membalas dendam kepada monster beruang yang memakan lengannya. Dia menemui si monster raksasa. Monster itu pun melancarkan serangan, namun Hajime menghindarinya menggunakan langkah cepat. Setelahnya dia melompat dengan aerodinamik, kemudian melancarkan tembakan dari atas. Sayangnya tembakannya meleset. Dia terjatuh, lantas melemparkan granat cahaya. Ketika si monster lengah, Hajime menembak lengan kiri monster itu. Tanpa ragu-ragu, Hajime memakan lengan monster yang jatuh tepat di depannya. Setelahnya dia melancarkan serangan petir sehingga si monster terjatuh. Tak butuh waktu lama, Hajime menembak kepala si monster sampai innalillahi cuy. Hajime pun melanjutkan perjalanannya menyusuri labirin. Sambil melakukan perjalanan, dia juga berburu monster dan memakannya. Sejauh ini dia sudah sampai ke level 17. Dia juga sudah mengantongi air suci untuk berjaga-jaga. Celakanya saat ini dia tak tahu sudah ada di lantai berapa dari labirin yang katanya memiliki 100 lantai tersebut. Jika dia tidak bisa menemukan jalan, dia memikirkan kemungkinan untuk menggali terowongan menggunakan transmutasinya. Dia melanjutkan perjalanan. Celakanya monster tokek muncul dan menyerangnya dengan sihir pembatuan. Tak mau berubah menjadi batu, Hajime segera menyiram bagian yang terkena serangan dengan air suci. Setelah selamat dari sihir itu, Hajime melemparkan granat cahaya sehingga si tokek kaget. Lantas menghabisinya dengan sekali tembak. Hajime melanjutkan perjalanannya menyusuri labirin. Sudah puluhan atau bahkan ratusan monster yang dia makan, sehingga membuatnya menjadi semakin overpower. Sementara itu, rombongan Komandan Melt sudah sampai di istana dan menghadap sang raja. Melt menjelaskan keadaan yang terjadi. Mereka menemukan batu glans yang bisa melempar mereka ke lantai terdalam yang bisa dijelajahi manusia. Mereka bertarung melawan Behemoth dan kehilangan Hajime. Berita kematian Hajime, seseorang pahlawan yang dipanggil dari dunia lain pun pasti akan segera menyebar kemana-mana. Sementara itu Hajime sampai ke sebuah tempat misterius. Ada pintu raksasa yang dijaga dua patung besar di hadapannya. Dia berusaha membuka pintu dengan manipulasi energi tetapi gagal total. Justru hal itulah yang membuat dua patung raksasa bangkit dan menyerang. Hajime pun sekarang jauh lebih kuat. Dia bisa menghadapi kedua patung raksasa. Dengan berbagai skill dan senjata hebatnya, Hajime dapat menghancurkan kedua musuh. Dari tubuh para patung, dia menemukan dua bola sihir. Kedua bola itu adalah kunci untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sebuah kubus bersinar ada jauh di ujung ruangan. Hajime mendekati kubus itu dan perlahan-lahan bentuk asli dari kubus tersebut tercipta. Ada seorang gadis kecil yang disegel di sana. Gadis itu meminta tolong untuk dibebaskan, tetapi Hajime menolaknya. Dia tahu apapun yang disegel di sana pastilah berbahaya. Tapi gadis itu berkata jika dia dihianati. Mereka memiliki kisah serupa. Hajime mendekati gadis itu. Dia diberitahu kalau gadis itu adalah vampir yang abadi. Dia juga mengendalikan energi sihir, menyembuhkan setiap luka dan berbagai kekuatan lainnya. Suatu ketika dia dihianati keluarganya. Karena tak bisa dibunuh, maka dia disegel di tempat itu. Hajime meletakkan tangannya di permukaan segel si gadis. Dia mencoba memanipulasi sihir, ternyata segel itu sangatlah kuat. Hajime menggerakkan seluruh kekuatannya, sampai akhirnya segel itu hancur. Si gadis berhasil terbebas dari kurungannya. Hajime bertanya, siapa nama gadis itu? Tetapi ternyata si gadis tak punya nama. Dia malah meminta Hajime untuk memberinya nama. Akhirnya Hajime memberikan nama gadis itu, yaitu Yue. Merasa senang, Yue memeluk Hajime.
Celakanya ada beberapa senjata tajam yang terlempar ke arah mereka. Hajime membawa Yue melompat menjauh, namun sayangnya Hajime tertikam salah satu senjata dan ambruk. Hajime mengguyur lukanya dengan air suci dan mencabut senjata yang menancap. Ternyata ada kepiting raksasa yang menjaga agar Yue tidak kabur. Kepiting itu melompat turun dan siap menyerang mereka berdua. Pertarungan pun terjadi. Hajime melancarkan berbagai jenis serangan menggunakan pistolnya. Namun semuanya sia-sia karena tubuh si kepiting itu sangatlah keras. Sambil melancarkan berbagai tembakan, Hajime hanya terus melompat menghindari serangan si kepiting. Saat itulah Yue menggigit dan menghisap darah Hajime. Setelahnya kekuatan sihirnya menjadi pulih. Gadis itu menciptakan bola sihir dan mengejar si kepiting. Celakanya meski sempat ambruk, si kepiting masih bisa bertahan. Hajime meminta Yue untuk menggunakan jurus itu lagi. Yue menurut dan mengejar si kepiting dengan bola sihir raksasa. Saat kepiting itu terjatuh, Hajime melompat ke tubuh kepiting, kemudian menebakinya dari dekat. Kepiting itu pun innalillahi. Hajime memotong kepiting itu untuk mengincar dagingnya. Sambil makan, Hajime bertanya apakah Yue tahu mereka ada di lantai berapa. Tapi sayangnya Yue tidak mengetahuinya. Yang dia tahu hanyalah labirin itu dibuat oleh pengkhianat. Di zaman para dewa, tangan kanan para dewa justru mengkhianati mereka. Katanya para pengkhianat ingin menghancurkan dunia, namun rencana mereka gatot atau gagal total. Setelah kegagalan, para pengkhianat lari ke labirin besar. Di salah satu ruangan pada labirin, konon ada tempat para pengkhianat berlindung. Jika berhasil sampai di sana, pasti ada cara untuk pergi ke permukaan. Hajime mengambil pilihan tajam yang tadi menikamnya. Ternyata itu terbuat dari batu super keras. Dia mengubahnya menjadi peluru super tajam. Kemudian menciptakan senapan railgun. Setelah Hajime selesai menciptakan railgun, Yue bertanya banyak hal tentang Hajime. Karena diberondong beberapa pertanyaan sekaligus, Hajime meminta Yue tenang dan akan menjelaskannya dari awal. Sambil melakukan perjalanan, Hajime berkata bahwa dia dan teman-temannya dipanggil oleh Dewa Ehid ke dunia itu. Dengan seenaknya, Hajime diminta untuk menyelamatkan umat manusia dari bangsa iblis. Tapi kekuatan Hajime dianggap tidak cocok untuk bertarung, sehingga orang-orang di sekitarnya pun menganggapnya tak berguna. Dia dan teman-temannya bekerja sama dengan kesatria kerajaan untuk menjelajahi labirin. Saat bertarung melawan Behemoth, Hajime merasa dihianati oleh teman sekelasnya. Karena jelas-jelas ada tembakan cahaya yang mengarah kepadanya. Selanjutnya Hajime menjelaskan kronologi ketika dia diserang monster dan harus memakan monster untuk bertahan hidup. Yue memanggil saat mendengar cerita yang sangat mengenaskan itu. Hajime berkata dia tidak peduli dengan teman kelasnya. Dia juga tidak ingin balas dendam. Yang dia inginkan hanyalah bertahan hidup dan mencari cara kembali ke dunianya. Yue merasa sedih karena dia tidak memiliki tempat untuk kembali. Karena itulah Hajime menawari Yue untuk ikut kembali ke dunia asalnya. Sementara itu di kerajaan Amanogawa dicek statusnya. Semua skillnya sudah meningkat dan dia telah mencapai level 50. Rekan-rekannya juga sudah siap mengalami kenaikan besar. Setelahnya mereka diperintah untuk kembali melakukan latihan di labirin. Mereka pun semua bersemangat. Sementara itu Hajime dan Yue dikejar sekumpulan Tyrannosaurus putih dengan bunga di kepala mereka. Hajime sebel karena udah dibantai tapi mereka tetap aja bermunculan. Sialnya lagi, Yue malah terus-terusan menghisap darah Hajime saat situasi genting. Setelah beberapa saat, Hajime sadar kalau bunga di kepala dinosaurus itu semacam parasit. Mereka semua dikendalikan oleh seseorang. Sambil menghindari para dinosaurus, Hajime dan Yue mencari keberadaan si pengendali. Mereka semua sampai di sebuah ruangan. Di sana ada serpihan-serpihan hijau misterius. Yue terkena serpihan itu dan bunga muncul di kepalanya. Setelahnya Yue justru menyerang Hajime tanpa ampun. Sesosok makhluk tanaman pun muncul di belakang Yue. Dia mengendalikan gadis itu untuk terus menyerang Hajime. Celakanya Hajime tak bisa menembak karena takut pelurunya mengenai Yue. Sampai akhirnya Yue meminta Hajime menembaknya. Hajime melancarkan pelurunya dan menghancurkan bunga di kepala Yue. Dia pun sukses menghabisi makhluk tanaman tersebut. Setelahnya, mereka bersantai sambil memakan daging monster. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri labirin. Di salah satu lantai, mereka menemui tangga rahasia untuk turun ke bawah. Mereka menuruninya dan sampai di lantai 100. Di hadapan mereka ada sebuah pintu raksasa. Hajime dan Yue pun mendekati pintu tersebut, kemudian mendorongnya sampai terbuka. Mereka sampai di sebuah ruangan yang sangat megah. Ada berbagai pilar-pilar kristal bercahaya di sepenjuru ruangan. Jauh di ujung ruangan, terdapat sebuah pintu raksasa lainnya. Hajime dan Yue berjalan menuju pintu tersebut. Namun sebelum mereka berjalan terlalu jauh, monster raksasa naga berkepala banyak muncul dan menghadang mereka. Mereka berdua bertarung melawan naga tersebut. Setelah menyerang berkali-kali, mereka berhasil melukai beberapa kepala naga. Namun satu kepala naga yang berwarna putih mampu menyembuhkan lukanya.
Karena itulah Hajime dan Yue berencana menghabisi yang warna putih lebih dulu. Mereka berpencar dan menyerang dari berbagai arah. Celakanya saat hampir mengenai kepala putih, kepala naga berwarna kuning melindunginya. Mereka sadar bahwa yang berwarna kuning berperan sebagai perisai untuk yang putih. Hajime kesal tapi segera maju dan melancarkan berbagai tembakan. Di sisi lain, Yue berhadapan langsung dengan salah satu kepala naga. Dia langsung terkena ilusi. Karena Yue terdiam, dia nyaris dicaplok naga. Untungnya Hajime segera datang dan membawanya mundur. Sambil berlindung, Hajime memberi Yue air suci sehingga gadis itu pun tersadar. Hajime berkata dia akan menggunakan railgunnya, tetapi dia butuh bantuan Yue karena cuma bisa digunakan sekali aja. Mereka pun maju dan menyerang secara bersamaan. Setelah tiba di posisi, Hajime mengeluarkan railgun kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi ke seluruh kepala naga. Setelah serangannya berakhir, giliran Yue yang menggunakan bola-bola sihirnya untuk menyerang. Dan akhirnya semua kepala naga itu pun musnah. Celakanya muncul satu kepala naga yang paling overpower. Naga itu menyemburkan serangan cahaya ke arah Yue. Tak mau gadis itu celaka, Hajime melompat dan menahan serangan itu dengan senapannya. Ketika serangan berakhir, senapan Hajime melebur lenyap. Tubuh Hajime ambruk dan terluka parah. Celakanya sang naga segera melancarkan serangan beruntun. Yue menciptakan perisai dan menyeret Hajime menjauh. Mereka berlindung di balik bebatuan. Yue memberikan air suci tetapi Hajime tak kunjung sembuh. Akhirnya Yue nekat menggunakan pistol Hajime dan maju ke depan. Dia menyerang naga itu dengan membabi buta. Celakanya sang naga terlalu kuat untuk dilawan Yue. Gadis itu pun terjatuh. Saat itulah kekuatan misterius bangkit dari tubuh Hajime. Dia melompat dan menyelamatkan Yue. Tubuhnya bisa bergerak lebih cepat dan mampu menghindari hujan serangan dari si naga. Dia memiliki rencana untuk menghabisi naga tersebut. Hajime melompat ke atap di atas si naga, menanamkan beberapa granat kemudian melompat menjauh. Granat itu diledakkan sehingga naga itu pun tertimpa reruntuhan. Setelahnya, Yue menciptakan serangan pamungkas sehingga mampu menghabisi sang naga. Setelah naga itu berhasil dikalahkan, baik Yue maupun Hajime tak mampu melanjutkan perjalanan. Mereka semaput, sementara pintu di depan sana justru terbuka. Sementara itu di istana, Aiko protes dengan seorang pria tua bernama Langerbird Istar. Dia tidak terima murid-muridnya diminta bertarung lagi di labirin. Terlebih salah satu dari mereka baru aja celaka. Namun Langerbird tak punya pilihan lain. Setelahnya dia berjanji tidak akan memaksa siapapun yang tak ingin bertarung. Aiko pergi meninggalkan Langerbird dengan perasaan kesal. Di sisi lain, Kaori dan teman-temannya ternyata sudah ada di dalam labirin. Mereka siap melakukan pelatihan maut mereka lagi. Tak ada waktu untuk terlalu lama meratapi kepergian teman kelas mereka. Sementara itu Hajime terbangun setelah pingsan entah berapa lama. Dia terkejut karena berada di sebuah ranjang. Ruangan di sekitarnya juga sangat terang dan berwarna putih. Dia membangunkan Yue yang tidur di sebelahnya. Saat menyadari Hajime baik-baik aja, Yue segera memeluk cowok itu. Yue berkata bahwa mereka ada di tempat persembunyian para pengkhianat. Setelah insiden melawan naga, Yue berkata pintu mendadak terbuka. Yue memaksakan diri untuk bangkit dan membawa Hajime memasuki ruangan. Di dalam sana, Yue memberikan air suci namun tak kunjung bekerja. Hajime dan Yue pergi berkeliling. Ternyata ada sinar matahari di luar. Saat malam, Yue bilang ada juga bintang-bintang yang terlihat. Langit buatan di ruangan itu pun bisa otomatis berganti seiring waktu. Mereka melanjutkan berkeliling ruangan. Ada pemandian air panas, ada perpustakaan, dan berbagai macam ruangan lain. Mereka pergi ke lantai atas sebuah bangunan. Di sana ada sebuah tengkorak yang duduk di singgasana. Siapapun yang duduk di sana sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ada pula lingkaran sihir yang belum aktif di pusat ruangan. Hajime merasa bahwa di sanalah kunci untuk pergi ke permukaan. Dia berjalan ke tengah lingkaran. Seketika itu juga lingkaran sihir aktif. Sosok tengkorak di singgasana berubah menjadi hologram pria yang mengaku bernama Oscar Orcus. Dialah yang telah membuat labirin tersebut. Dia memberikan selamat kepada Hajime karena telah berhasil menyelesaikan ujian labirin. Hajime memiliki banyak pertanyaan dan Oscar mengetahui betul akan hal itu. Oscar berkata dia tak bisa menjawab berbagai macam pertanyaan karena itu hanyalah rekaman. Meski begitu, dia akan memberitahu alasan dibalik semua tindakannya. Alasan kenapa mereka yang mengetahui kebenaran dari dunia memilih bertarung. Sementara itu, rombongan Kaori terus menuruni labirin. Mereka sebentar lagi akan sampai ke lantai 65. Lantai terjauh yang pernah dijelajahi manusia. Saat sampai di sana, mendadak Behemoth kembali muncul. Mereka semua terkejut karena harusnya Behemoth sudah mati. Namun Melt mengingatkan bahwa mereka tidak tahu berapa kali monster bisa bangkit. Melt pun ingin melawan Behemoth sendirian. Tetapi Kaori dan yang lainnya ingin ikut bertarung. Mereka sudah banyak berkembang dan pasti bisa menghadapi Behemoth. Amugawa Kaoki menyerang dengan pedangnya.
Dia mengibaskan pedang dan melesatkan serangan bercahaya. Sayangnya serangannya meleset. Shizuku muncul di sebelahnya. Kaoki meminta Shizuku menyerang dari sisi kiri. Yama dan yang lainnya pun harus berjaga di belakang Shizuku. Tuan muda Melt bersiap di sebelah kanan dan tim pendukung harus menyiapkan lingkaran sihir level tinggi. Tuan Melt memuji instruksi Kaoki yang tanpa keraguan itu. Behemoth memunculkan pasukan kerangka untuk menghancurkan formasi lawan. Meski begitu, Kaoki dan rombongannya maju tanpa ragu. Mereka berhadapan dengan Behemoth, menyerang dari berbagai sisi dan Tuan Melt pun berhasil membuat salah satu tanduk Behemoth retak. Shizuku melompat dan menerjangkan pedangnya sehingga tanduk itu remuk sepenuhnya. Kaoki mencoba menyerang Behemoth dari bawah. Namun tubuh Behemoth terlalu keras. Kaoki melompat mundur dan saat itu juga Kaoru menciptakan sihir penyembuhan dan pemulihan energi untuk rekan-rekannya. Para prajurit lain juga mengajar pasukan tengkorak habis-habisan tanpa kenal lelah. Setelahnya Behemoth ngamuk dan mencoba menyerang. Namun perisai sihir diciptakan. Behemoth hampir menembus perisai itu, tetapi Kaori memperkuat energi teman-temannya. Perisai itu semakin dahsyat dan mampu melempar Behemoth hingga mundur. Setelahnya mereka semua keroyokan mengejar Behemoth. Kaoki melancarkan serangan pamungkas sehingga Behemoth pun ambruk. Beberapa saat kemudian, tubuh Behemoth melebur lenyap. Mereka semua akhirnya berhasil menghabisi monster yang sangat mengerikan. Kembali ke Hajime, Oscar berkata bahwa dia akan menyerahkan kekuatan kepada Hajime. Kekuatan itu bebas digunakan untuk apa aja. Meski Oscar berharap tidak digunakan untuk kejahatan, itu saja yang ingin disampaikan Oscar. Tubuhnya menghilang setelah itu. Sepertinya Oscar, Hajime merasakan sakit yang luar biasa. Rasa sakitnya itu menghilang bersamaan dengan padamnya cahaya di lingkaran sihir. Hajime terkejut karena Oscar dan rekan-rekannya bukanlah pengkhianat, melainkan pejuang kebebasan. Meski begitu, Hajime tak akan berbuat apa-apa. Dia tidak peduli dengan dunia itu dan hanya ingin pulang. Yue mendatanginya dan berkata tidak masalah jika Hajime melakukan itu. Setelahnya Hajime berkata dia sudah mempelajari sihir baru, yang sepertinya adalah sihir kuno. Namanya adalah sihir penciptaan. Dengan sihir itulah dia bisa menembakkan energi serta unsur khusus pada benda mentah. Yue berkata bahwa yang dimaksud Hajime adalah penciptaan artefak. Hajime ingin mempelajari Yue, tetapi gadis itu tidak mahir dalam transmutasi. Meski begitu, Hajime meminta Yue mencobanya. Pas sudah malam, Yue kembali setelah mempelajari sihir kuno. Sayangnya dia memang tidak bisa melakukannya. Mereka menguburkan kerangka Oscar, kemudian mempelajari segala sesuatunya di sana. Yue menemukan sebuah buku menarik. Di buku itu dijelaskan bahwa mereka bisa mendapatkan berbagai sihir kuno lainnya jika menjelajahi labirin lain. Sudah diputuskan mereka akan menjelajahi labirin lain. Sebelum itu Hajime akan mempelajari semua yang ada di tempat itu terlebih dahulu. Dia menciptakan banyak senjata, benda sihir, bahkan cincin yang bisa memunculkan mobil. Sebuah lengan buatan juga diciptakan sehingga Hajime kembali memiliki 2 lengan. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari, mereka sudah mendapatkan banyak perlengkapan dan siap melanjutkan perjalanan. Butuh sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan semua itu. Hajime dan yang lainnya pun berada di lingkaran sihir yang menyala. Sebelum berangkat, Hajime berkata bahwa perlengkapan mereka akan dianggap tidak wajar, bahkan dianggap terlalu berbahaya. Ada kemungkinan mereka akan dimusuhi oleh seluruh dunia karena teknologi tersebut. Meski begitu, mereka akan melawan siapa saja yang menghalangi. Sampai akhirnya mereka akan melampaui dunia itu. Keduanya pun berangkat meninggalkan ruangan tersebut menggunakan lingkaran sihir. Di sebuah kawasan tebing batu, gadis kelinci bernama Sia sedang menunggu kemunculan 2 orang. Celakanya T-Rex berkepala 2 nongol dan menyerang. Lama kemudian sebuah lingkaran sihir tercipta dan Hajime serta Yue muncul dari dalamnya. Sia mendatangi mereka dan meminta tolong. Hajime dengan mudahnya menghabisi T-Rex berkepala 2 itu. Sia kagum dengan kehebatan Hajime. Dia minta Hajime buat bantu suku kelinci yang sedang diserang. Namun dia mau mendengarkan cerita Sia. Ternyata suku kelinci diusir dari desa. Mereka akhirnya pergi mengembara, namun mereka tak bisa gelut. Mereka diserang monster. Dan ternyata cuy, si Sia ini bisa melihat masa depan. Karena itulah dia pergi ke sana dan menunggu Hajime serta Yue datang. Karena mereka akan menyelamatkan suku kelinci. Hajime tak tertarik karena gak ada untungnya. Tapi Sia tahu kalau Hajime sedang mencari sebuah pohon raksasa di kawasan Heltsina. Ternyata Sia tahu di mana lokasinya dan mau memandu Hajime ke sana. Akhirnya, Hajime dan Yue terpaksa menuruti cewek itu. Dengan sepeda motor super keren yang diciptakannya, Hajime membawa Yue dan Sia ngebut ke lokasi suku kelinci berada. Sesampainya di sana, Hajime membantai semua monster yang meneror suku kelinci. Dengan peralatan canggihnya, para monster bukanlah tandingan. Akhirnya para suku kelinci bisa tidur dengan nyenyak. Besoknya, semua warga suku kelinci minta diajari cara bertarung pada Hajime. Meski malas, akhirnya Hajime mengajari mereka. Dia menjadi galak untuk melatih orang-orang suku kelinci yang semuanya orang lembek. Orang-orang suku kelinci mati-matian menjalani latihan bersama Hajime. Di sisi lain, saya juga ikut gelut dengan Yue. Mereka bertarung terus-menerus tanpa kenal lelah. Sampai akhirnya tiba waktunya Sia menepati janjinya. Dia dan para warga suku kelinci pun udah menjadi full power mengantar Hajime serta Yue ke pohon raksasa.
Pohon itu sudah layu dan tidak memiliki daun sama sekali ya. Di depan pohon ada sebuah prasasti dari batu. Hajime dan Yue yakin di sanalah pintu menuju labirin berikutnya berada. Dengan cincin milik Oscar Orcus, Hajime mengaktifkan perisai itu. Namun ternyata tak ada yang terjadi. Setelah dipelajari, Yue tahu kalau hadiah dari menyelesaikan labirin itu adalah ilmu regenerasi ya. Namun ternyata sebelum bisa mendapatkannya, mereka harus menyelesaikan semua labirin lain terlebih dahulu. Terpaksa Hajime dan Yue meninggalkan labirin itu terlebih dahulu. Para warga kelinci pengen ikut perjalanan Hajime dan tapi Hajime melarangnya. Mereka semua harus terus berlatih sampai semua tiba waktunya akan Hajime membutuhkan bantuan mereka. Sampai tiba waktunya Hajime akan membutuhkan bantuan mereka. Warga suku kelinci pun siap melakukan perintah itu. Meski demikian, Siang ngotot ingin ikut berpetualang. Apalagi dia udah berhasil menyerang Yue sekali dalam pertarungan. Meski sebel sama cewek itu, Hajime dan Yue pun mengizinkannya ikut berpetualang. Hajime, Yue, dan Shiva mencari labirin yang dibuat oleh Meiji Raisen. Mereka sampai di kawasan ngarai yang sangat gersang. Secara tidak sengaja, Siang menemukan celah di antara tebing. Pas celah itu ditelusuri, ternyata itu adalah pintu masuk menuju labirin Meiji Raisen. Mereka menyusuri lorong yang terlihat biasa aja tanpa adanya bahaya. Saat itulah bola-bola raksasa menggelinding dari salah satu arah. Celakanya mereka tak bisa menggunakan sihir di sana. Hajime mengeluarkan pistolnya dan menembaki bola batu tersebut. Siap beraksi dengan palu ciptaan Hajime. Dia menghantam semua batu sampai remuk. Perjalanan pun berlanjut. Ada gergaji melintang, namun Sia juga menahannya dengan palu saktinya. Mereka keluyuran ke sana sini. Mereka juga terjebak ke lantai lengket, menemukan dinding jebol dan akhirnya sampai di titik awal. Selama ini mereka cuma muter-muter aja di tempat yang sama cuy. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan jalan lain. Mereka pun tiba di sebuah ruangan besar dan dikelilingi patung-patung yang megah. Semua patung raksasa bangkit dan mengepung mereka. Hajime, Sia, dan Yue kompak mengajar mereka secara bersamaan. Sambil terus menyerang, mereka bergerak ke sebuah altar. Setelah sampai sana, mendadak altar yang mereka pijaki terangkat ke udara. Di atas mereka bertemu dengan patung raksasa yang bisa ngomong. Dialah Meiji Raisen yang sudah mengerjai mereka dengan jebakan di labirin. Hajime berkata bahwa Meiji Raisen harusnya sudah mati sama seperti orang yang di catatan Oscar. Meiji kaget karena Hajime udah menaklukkan labirin Oscar. Tetapi dia bilang kalau yang sedang berhadapan dengan Hajime emang Meiji Raisen. Dia ganti bertanya apa tujuan Hajime pengen mendapatkan sihir kuno. Hajime bilang dia ingin mencari sihir perpindahan dimensi untuk pulang ke dunianya. Hajime bertanya apakah sihir kuno di labirin itu berpindah dimensi atau bukan. Tapi Meiji tak mau menjawabnya. Sambil dicuekin, Hajime melancarkan tembakan beruntunnya. Sia melompat dan mengejar Meiji dengan palu besarnya. Saat Meiji menangkis serangan Sia, Hajime juga udah nongol di depan muka Meiji dan melancarkan tembakan yang sangat hebat. Tubuh Meiji ambruk, sementara Hajime dan Sia melompat mundur. Ternyata Meiji masih bisa nongol. Dia memunculkan bongkahan besar dari atas ke arah Hajime dan gengnya. Tak mau tergencet, Hajime membawa kedua cewek itu melompat menjauh. Sementara itu Meiji cuma bisa diam aja ngelihat reruntuhan dahsyat di hadapannya. Ternyata Hajime udah nongol di belakangnya. Meiji menoleh, tetapi Hajime bilang bukan hanya dia yang harus diwaspadai. Di belakang Yue melancarkan meriam penghancur. Namun Meiji bilang serangan itu nggak ada efeknya. Hajime menembakkan pelurunya dan berhasil membuat Meiji ambruk. Seketika itu juga, Yue menahan tubuh Meiji menggunakan sihir esnya. Hajime melompat mundur ke tubuh Meiji dan melancarkan tembakan dahsyat dengan senjatanya. Tapi serangan itu juga nggak cukup menghabisi Meiji. Saat itulah Sia nongol dan menghantamkan palunya. Seketika itu juga, inti dari patung raksasa itu pecah dan Meiji pun mutiar. Pertarungan pun berakhir, tapi pas Hajime dan cewek-cewek lagi happy, mendadak Meiji masih bisa ngomong. Ternyata dia menggunakan sisa-sisa energi inti untuk bisa bicara. Dia berkata bahwa untuk mewujudkan keinginan Hajime dan teman-temannya butuh semua sihir kuno para pengkhianat. Meiji berkata kalau Hajime pasti bakal menghadapi para dewa. Sayangnya Hajime gak tertarik sama sekali dengan hal itu. Dia hanya akan membunuh dewa jika mereka menghalangi tujuannya. Meiji bilang alasan itu juga cukup oke juga. Setelahnya tubuh patung raksasa itu melebur lenyap. Hajime dan yang lainnya pun pergi ke ruangan terakhir. Mereka sebel ketemu bocil bertopeng dan bertudung yang ternyata adalah Meiji. Bocil itu bertanya gimana aktingnya pas pura-pura mati tadi ya. Yue meminta Sia menggebuk bocil laknat itu. Tanpa ragu, Sia auto menyiksa si bocil. Setelah aksi sisa menyiksa, Hajime dan kedua cewek itu pun berdiri di lingkaran sihir untuk mendapatkan sihir kuno. Ternyata yang mereka dapatkan adalah sihir gravitasi. Meiji berkata bahwa Hajime dan Sia kurang cocok dengan sihir itu, sehingga harus meningkatkan level lebih dulu untuk menguasainya. Sementara Yue sangat cocok dengan sihir gravitasi, sehingga jika berlatih keras pasti bisa menguasainya dengan mudah. Meiji pun memberikan cincinnya kepada Hajime. Pas sudah dapat, Hajime pengen hadiah lain kayak artefak atau material berharga.
Dia menggoyang-goyang tubuh Meldy dan berbagai benda berharga berjatuhan dari balik bajunya. Hajime dan kedua cewek segera ngumpulin semuanya. Sebel karena Hajime super serakah, Meldy menerjangkan semburan air ke arah mereka. Setelahnya Hajime dan gengnya pun terseret ke arus sebuah lubang dan terlempar keluar dari sebuah danau. Labirin kedua pun sukses ditaklukkan.